Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Yang hadir pada sore hari ini, kami dari Polresta Tangerang akan menggelar press conference berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan merek. Polresta Tangerang tangkap pasangan suami istri pemalsu merek kasur ternama. Kabar publik, Polresta Tangerang Polda Banten menangkap pasangan suami istri yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan merek. Keduanya adalah TS 37 dan istrinya M 34, warga perumahan Suvarna Sutra, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menerangkan, peristiwa berawal saat sales marketing perusahaan kasur Inoak menemui salah seorang pelanggan yang memberi informasi bahwa telah membeli kasur. Saat sales memeriksa kasur itu, diketahui bahwa kasur bermerek Inoak itu bukanlah produk asli Inoak, kata Wahyu saat konferensi pers di Gedung Presisi Polresta Tangerang Polda Banten, Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Sales itu kemudian melaporkan peristiwa adanya kasur Inoak diduga palsu ke bagian legal perusahaan. Tim legal perusahaan kemudian membuat laporan ke polisi pada Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2021. Dari laporan itu, kemudian diketahui bahwa lokasi toko dan gudang penjualan kasur dengan merek diduga palsu itu berada di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Mendapatkan laporan, tim dari Unit Tindak Pidana Tertentu Tipiter, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan. Wahyu menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang diamankan, penyidik kemudian meminta keterangan ahli dari Dirjen Haki Kemenkumham. Keterangan ahli menyebutkan, barang bukti yang diamankan patut diduga merupakan produk dengan merek palsu. Atas izin dari pengadilan, kami juga melakukan penggeledahan di toko dan di gudang tersangka. Kami menemukan barang bukti puluhan kasur berbagai ukuran dan jenis yang bermerek Inoak diduga palsu, ujar Wahyu. Wahyu kemudian memerintahkan tim yang dipimpin Kasubnit Tipiter Satreskrim Polresta Tangerang Ibda Prasetya Bima Praelja untuk melakukan penangkapan kedua tersangka yang terdeteksi berada di Jakarta. Berdasarkan keterangan tersangka, kasur itu dibeli dari wilayah Bogor. Kemudian setelah tiba di gudang, kasur ditempeli stiker atau merek Inoak. Masih menurut keterangan tersangka, aksi itu sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dalam sebulan, penjualan kasur di toko bisa mencapai 30-50 kasur. Sedangkan penjualan di gudang mencapai 1.000 kasur. Sehingga dalam sebulan, keuntungan tersangka mencapai 100 juta rupiah lebih, terang Wahyu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 100 ayat 1 dan 2 Junto pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasusnya masih terus dikembangkan, guna mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain atau jaringan yang lebih besar, tandas Wahyu. Kenapa kita lakukan penahanan? Karena patut diduga, ya, yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Berkaitan dengan nanti di sini ada legalnya atau pihak pelapor, ya. Apa bedanya antara palsu dan asli? Ya. Nanti dari pihak legalnya bisa minimal bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih. Dan di mana PSK memproduksi barang tersebut, Dan? Di mana dapatnya, Dan? Jadi kasur busanya dalam ini beli dari Bogor, ya. Kemudian dikemas di gudangnya di Kampung Tiar, ya. Dia menempel, ya, merek Inoak, ya, dengan berbagai warna dan merek, ya. Ini sudah dicek semuanya dengan ahlinya, ya, dan patut diduga terjadi pemalsuan tindak pidana merek. Ya, pemasaran ya dia karena punya gudang punya di Kampung Tiar Baru, RT 1 RW 3. Hasil dari informasi yang didapat oleh saudara Wan Kurniawan melaporkan kepada pihak legal PT Inoak yang bernama Pak Radi Sinomora, sehingga membuatkan laporan polisi
di Polresta Tangerang. Dari laporan polisi tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik dari Krimsus Satreskrim Polresta Tangerang. Kemudian berdasarkan penetapan izin dari Ketua Pengadilan, izin penggeledahan, dilakukan penggeledahan di toko tersebut dan berhasil diamankan kurang lebih 7 buah kasur busa lipat dengan berbagai ukuran, kemudian 11 sofa busa dengan berbagai ukuran, kemudian 84 kasur busa tulisan Innowag dengan berbagai ukuran, kemudian 26 pack karton sudut merek Innowag, 13 pack karton sudut merek IF ND Forest Victor, kemudian 3 pack karton sudut merek M Innowag, 1 buah garansi 5 tahun PT Innowag Osaka Internasional, kemudian 1 buku catatan penjualan, kemudian 9 lembar surat jalan, kemudian 2 bendel surat jalan penerimaan bahan kain dari Anugerah Tekstil dan dari Cover Balaraja. Hasil barang bukti ya, kemudian kita juga sudah memeriksa ahli dari Dirjen Haki dari Kementerian Hukum dan HAM. Dinyatakan bahwa berbagai barang bukti yang sudah disita oleh penyidik ya, itu patut diduga hasil pemalsuan merek dari PT Innowag Politeknik Indonesia. Ya, jadi semua sudah dalam proses pemeriksaan dari ahli ya, dari Dirjen Haki. Kemudian modus operandinya kami sampaikan bahwa tersangka ini telah dilakukan pemeriksaan atas nama saudari M, perempuan umur 34 tahun, tinggal di Perum, Survana Sutra. Ya, kami sampaikan bahwa tersangka ini telah dilakukan pemeriksaan atas nama saudari M, perempuan umur 34 tahun, tinggal di Perum, Survana Sutra. Kemudian saudara TS yang juga suami dari tersangka M, umur 37 tahun, alamat sama di Perum, Survana Sutra. Kemudian hasil dari keterangan BAP tersangka bahwa penjualan saudara M ini di toko, kemudian TS ini suaminya di gudang ya, jadi ada 2 penjualan di toko dan di gudang, masing-masing suami jual sendiri, istri jual sendiri ya. Dijual dengan harga 1 sampai dengan 1,5 juta di toko milik M, kemudian di gudang TS dia jualnya sekitar 800 sampai 1,3 juta. Mereka sudah berjualan kurang lebih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ya. Kemudian penjualan per bulan saudara M ini di tokonya bisa mencapai 30 sampai 50 kasur setiap bulan. Kalau di gudang bisa mencapai kurang lebih 1000 kasur per bulan ya. Kemudian keuntungan setiap bulannya saudara M ini kurang lebih untung 50 juta. Kalau saudara TS di gudang dia keuntungan berkisar 100 juta per bulan. Keuntungan selama 5 tahun hasil pemeriksaan terhadap tersangka kurang lebih 10 miliar rupiah. Terhadap kedua tersangka kita kenakan pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian dan atau pasal 102 ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 ya,
tentang merek dan indikasi grafis dengan ancaman hukuman 1 tahun dan paling banyak 200 juta. Jadi demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Saat ini tersangka sudah kita tangkap dan sudah kita Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu